it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Selamat siang Bapak Ibu Tutor. Perkenalkan, nama saya Elvidawati Gowasa dengan program studi pendidikan sekolah dasar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai peran filsafat ilmu dan memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia. Namun agar pendidikan itu menjadi ilmu yang kokoh, benar, dan bermanfaat, ia memerlukan landasan yang kuat, yaitu filsafat, ilmu, hubungan. Keduanya bukanlah hubungan satu arah, melainkan hubungan timbal balik yang saling menguatkan. Berikut adalah penjelasan lengkapnya. Poin yang pertama, filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Pertama, kita akan bahas mengenai filsafat ilmu yang mengawasi dan memperkuat ekstensi keilmiahan serta nilai dalam ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan tidak boleh sekedar menjadi kumpulan cara mengajar semata. Disinilah peran filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas dan penegas. Dalam hal ekstensi, filsafat ilmu menjamin bahwa pendidikan adalah sebuah ilmu yang berdiri sendiri, memiliki objek kajian yang jelas, yaitu manusia yang sedang berkembang dan memiliki sistem pengetahuan yang struktur, bukan sekedar kebiasaan atau mitos. Yang kedua, dalam hal keilmiahan, filsafat ilmu menguji apakah teori-teori pendidikan diperoleh lewat metode sah, logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia memastikan bahwa teori belajar atau teori kurikulum yang kita pakai itu benar-benar ilmiah, bukan sekedar asumsi sembarangan. Ketiga, dalam hal nilai. Dalam hal nilai, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak kehilangan arah kemanusiaan. Ia mengawasi agar segala ilmu yang teknologi pendidikan yang dikembangkan tetap berlandasan etika, moral, dan nilai-nilai kebaikan. Tidak merugikan peserta didik. Jadi filsafat ilmu membuat ilmu pendidikan menjadi ilmu sah, benar, dan bermoral. Poin yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Kedua hubungan ini bersifat timbal balik. Jika filsafat menguatkan pendidikan, maka pendidikan yang bermakna dan bernilai juga turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Mengapa demikian? Karena pendidikan adalah lapangan uji nyata dari gagasan-gagasan filsafat. Gagasan filsafat hanya akan tetap menjadi wacana di atas kertas jika tidak diterapkan melalui pendidikan. Konsep-konsep filsafat diuji, diperankan, dan dilihat dampaknya pada manusia. Misalnya, ketika filsafat berteori tentang kebahasaan berpikir, maka di dalam pendidikan teori itu diterapkan lewat metode pembelajaran yang aktif dan kritis. Jika penerapannya berhasil melahirkan manusia yang cerdas dan berkarakter, maka filsafat ilmu pun berkembang dan semakin kaya pemikirannya. Pendidikan menjadi bukti hidup bahwa filsafat itu relevan, mampu menjawab kebutuhan nyata manusia. Poin yang ketiga itu filsafat sebagai pisau analisis. Ketiga filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis. Dalam membedah
persoalan pendidikan melalui 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Mari kita uraikan satu persatu. Pertama, ontologi. Apa yang dikaji? Ini adalah pisau yang membedakan hakikat pendidikan saat ada masalah. Misalnya, apakah siswa itu wadah kosong atau benih yang tumbuh? Ontologi menjawab, hakikatnya ini menentukan bagaimana kita memperkuat siswa. Apakah hanya mengisi materi atau membimbing potensi? Yang kedua, epistemologi. Bagaimana cara memperolehnya? Ini membedah cara dan metode. Jika ada masalah, mengapa siswa sulit paham? Epistemologi menganalisis apakah metode mengajarkan sudah benar, apakah bukti kebenarannya sah, dan bagaimana cara menguji keberhasilan belajar. Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa dan apa gunanya? Ini membedah nilai dan tujuan saat pendidikan dianggap gagal berhasil. Karakter aksiologi bertanya, untuk apa pendidikan ini diselenggarakan? Apakah sudah bermanfaat? Dan ketika dengan 3 pisau ini, misalnya, pendidikan tidak hanya dilihat dari permukaan, tapi dibedakan sampai ke akarnya untuk dicarikan solusi yang tepat. Poin yang keempat, itu contoh konkret penerapan. Keempat ini, mari kita lihat contoh konkret penerapan dalam dunia pendidikan. Contoh yang pertama, dalam penyusunan kurikulum. Saat pemerintah menyusun kurikulum Merdeka, filsafat ilmu bekerja di baliknya. Secara ontologi, saat kurikulum ini menyadari hakikat siswa, beda-beda potensi. Secara epistemologi, ia menerapkan cara belajar yang fleksibel dan berpusat pada siswa. Secara aksiologi, tujuannya bukan sekedar nilai akademik, tapi membentuk karakter dan kompetensi yang berguna bagi kehidupan. Jadi, kurikulum ini kokoh karena dibangun di atas landasan filsafat yang jelas. Contoh yang kedua itu dalam proses pembelajaran. Seorang guru menerapkan pembelajaran berbasis proyek secara atau tidak. Ia menerapkan filsafat. Ia meyakini bahwa pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Ontologi, ia menggunakan metode tanya jawab dan eksperimen. Epistemologi, dan ingin siswa terampil dan bekerja sama. Aksiologi. Tanpa landasan filsafat, pembelajaran hanya akan jadi rutinitas rutin yang membosankan. Kesimpulan, filsafat ilmu dalam pendidikan adalah 2 hal yang tidak terpisahkan. Filsafat ilmu menjadi fondasi, pengawas, dan alat analisis yang menjamin ilmu pendidikan tetap kokoh, ilmiah, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan menjadi wadah nyata menguji dan mengembangkan gagasan-gagasan filsafat agar tetap hidup di relevan. Tanpa filsafat, pendidikan buta arah. Tanpa pendidikan filsafat, hanya sekedar angan-angan. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Terima kasih. Salam Tuton.